itu ada dia. Dokumen itu ada dua. Dokumen itu dokumen pribadi sama dokumen keluarga. Dokumen keluarga itu dia kakak, kartu keluarga. Kakak bukan si kakak ya. Kakak itu kartu keluarga. Kalau dokumen pribadi itu dia ada namanya akta kelahiran. Akta kelahiran itu apa? Akte kelahiran. Akte kelahiran. Ya, akte kelahiran itu sesuatu kita yang kayak lahir, dibuat aktenya supaya kita tahu, supaya ini si Salsa, dia lahirnya segini, jam segini, waktu segini, tanggal segini. Sudah mengerti Salsa? Ya. Tujuannya kita belajar ini supaya tujuan kita belajar ini supaya tujuannya supaya kita mampu menyebutkan apa itu dokumen pribadi. Nanti kalau ibu bilang apa itu dokumen pribadi Reja, dia nggak tahu sekarang. Tapi nanti di akhir pelajaran ibu tanya lagi, apa dokumen pribadi Reja? Nggak bisa ibu menyebutkannya. Dokumen pribadi itu ada akte kelahiran bu, ada namanya rapor bu, ada namanya ijazah bu. Ijazah apa? Ijazah yang paling ijazah apa? Ijazah KTP juga bisa, tapi KTP belum sekarang ya. Ada namanya kartu pelajar. Nah, di sini kita akan belajar. Lalu kita belajar ini supaya apa? Supaya kita tahu mengenai dokumen pribadi, sama kita tahu cara merawat dokumen pribadi tersebut. Mengerti Alin? Ya, mengerti. Sudah? Sudah. Ibu mau hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa nih? 12. Ini 14. Tapi hari ini 12. Udah, kita belajar akta kelahiran. Kita cara dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu tadi ibu bilang ada apa aja? Akta kelahiran. Ibu kasih contohnya. Bukan. Akta kelahiran itu seperti ini. Ini dia. Akta kelahiran. Tengok. Akta. Lihat. Siapa namanya Akta di sini Akta? Mana bu? Ada nggak namanya? Ada bu. Apa? Apa namanya? Ini namanya. Namanya itu Milia Nur Abdillah. Ini bukan dokumen pribadi, bukan asli ya. Ini cuma ibu ambil dari gambar yang lain. Sebagai contoh, tapi seperti ini dia. Akta kelahiran itu seperti ini. Mengerti? Mengerti? Akta kelahiran itu seperti ini. Ini dokumen pribadi apa enggak? Iya. Ini dokumen pribadi. Baru apa lagi dokumen pribadi selanjutnya? KTP iya. KTP ini ibu bawa KTP ibu. Yang kedua, ibu mau kasih tahu tadi KTP, tapi ibu nggak bikin. Ini yang ketiga, dokumen pribadi salah satunya, contohnya ijazah. Ijazah itu apa? Iya, ijazah. Apa itu ijazah? Surat tanda surat tanda kelulusan sekolah. Ini namanya dia tandanya dia udah lulus sekolah. Ini udah selesai ya. Ada nggak bacanya lulus? Ada? Nampak? Nampak kan? Lulus. Ini tandanya dia udah tamat. Nanti kalau si adik kelas 6 ikut ujian,
ibu ambil contoh rapotnya adik ibu. Yang ini. Ini contohnya. Ini nilai-nilainya. Ini dia hasil belajar dia dari kelas. Berarti dia ini rapot dia waktu SMP. Ini kelas 1 dia. Ini hasil belajar dia. Ini nilainya. Seperti kalian. Kalian kelas 1 ada nilainya nggak? Di rapotnya ada nilainya nggak? Ada kan? Dia nilai segini, segini, rating segini. Itu namanya laporan hasil belajar. Baru kalau ibu ada namanya KTP, tapi kalau kalian belum ada namanya KTP, kalian ada namanya kartu tanda pelajar. KTP bagi kalian itu untuk yang belum usianya 17 tahun, nah namanya KTP juga. Apa tadi? Kartu tanda pelajar. Kartu tanda pelajar. Kita sebutkan lagi tadi, dokumen pribadi apa aja? Dokumen pribadi. KTP. Dokumen pribadi. Yang pertama, ibu bilang. Yang pertama, akta kelahiran. Akta kelahiran. Baru yang kedua apa lagi? Kedua ijazah. Yang ketiga apa lagi? Itu nanti. Rapor. Kalau kalian belum ada KTP, namanya apa tadi? Kalian belum ada KTP. Yang belum ada KTP-nya apa tadi ibu bilang? Yang anak-anak yang belum ada KTP-nya? Tanda Kartu tanda pelajar. Kartu tanda pelajar. pelajaran. Tanda pelajar. Tapi disebut juga KTP. Contohnya, ibu nggak lakukan tanda pelajar. Tapi udah ibu print. KTP itu dia bentuknya sama kayak KTP. Tengok ini. Ini. Dia bentuknya sama kayak KTP. Tahu bentuk KTP? Tahu. Ya kan? Nah. Nah, dia bentuknya kotak. Dia kalau KTP kartu tanda penduduk, tapi kalau kalian kartu tanda pelajar. Kalian ada? Belum ada? Ada kan? Di mana?
begitu cara membersihkannya. Apa dia? Kalau ada debunya, misalnya, kalau kita taruh rapot sembarangan, kita taruh aja di atas lemari, ada nggak debunya? Kita taruh aja gitu, ada nggak? Ada. Ibu taruh ini juga di atas lemari, ada nggak debunya? Jangan ditaruh di atas lemari aja ya. Apa caranya tadi? Bersihkan dokumen yang benda koleksi dari kotoran, terutama debu. Baru yang kedua, simpan dokumen dan benda koleksi di tempat yang kering. Tempat kering. Nah, jangan lupa bersihkan dulu tempat itu. Tempat kering apa aja? Di dalam lemari kering apa enggak? Di dalam lemari? Di dalam lemari sama di luar lemari lebih terkena debu di mana? Di dalam lemari sama di luar lemari, di atas lemari. Lebih banyak debunya di mana? Di atas lemari. Baru diberi kapur baru supaya tidak ada binatang mengganggu. Misalnya ada entah apa yang menggigit-gigitnya, tikus. Tikus itu paling sering menggigit. Apa? Misalnya ibu taruh ijazah ibu. Udah ibu taruh ini di lemari. Lemari ini ibu masukkan di lemari ini. Dia tersimpan nggak? Tersimpan kan? Dia ada debunya nggak? Nggak ada. Dia tidak ada karena dia di dalam lemari. Tapi ada binatangnya nggak? Bisa masuk binatangnya dari bawah. Udah? Caranya gimana? Taruh kapur baru. Taruh bau-bauan yang membuat binatang itu nggak mau masuk ke dalam lemari untuk makan yang binatang. Makanya dibilangnya disimpan dengan rapi dan menarik, sesekali harus dikeluarkan. Jangan dibiarkan aja gitu. Dicek lagi bisa. Kita cek lagi misalnya. Oh, udah gimana ya ijazahku? Apakah sudah? Kan ini kita taruh di dalam plastik. Coba contohnya, rapor ini. Ada nggak plastiknya? Ini dicek-cek lagi. Apakah dia sudah melempam? Apakah sudah jorok dia? Kita bersihkan lagi, kita lap lagi dia. Bersihkan lagi, hilangkan debu-debunya. Sudah? Mengerti Tisa? Caranya begitu ya merawatnya ya. Simpan rapi, simpan dia dengan bersih, bersihkan tempatnya. Cek sekali dia apakah dia sudah gimana kondisi dokumennya. Sudah? Kalau dia akta kelahiran itu wajib dilaminasi. Dilaminasi itu gimana Bu? Dia itu dikasih plastik. Nah, akta kelahiran ini, akta kelahiran, ijazah, ini wajib dilaminasi. Nah, dilaminasi itu gimana Bu? Dilaminasi itu kayak dikasih plastik, tapi plastiknya itu dipres plastiknya sehingga dia udah ke plastik dia. Jadi dokumen pribadinya itu sama ijazah sama akta kelahirannya itu dipres dia. Sudah? Sudah mengerti Alif? Bu, jadi kalau disiram itunya nggak basah. Janganlah kau siram dokumen pribadimu. Basah lah Bu, rusak koyak. Dia nggak akan basah, dia kan ada plastik, cuman mungkin dia meresap sedikit. Makanya, kalaupun misalnya terkena banjir, kalau sudah dilaminasi, insya Allah dia nggak akan rusak parah. Ngerti? Kalau sudah di plastik ini dilaminasi, akta kelahirannya, apanya, ijazahnya sudah kita laminasi. Jadi seandainya kita banjir, terus si Abi meletakkan ijazahnya di lemari paling bawah. Rak paling bawah, tahu? Lemari rak paling bawah taruhnya. Banjir. Si Abi lupa mengapakannya. Dia nanti pas udah banjir, baru dia bilang, oh iya ada ijazahku. Terus dia bilang, jadi rusaknya nggak parah karena sudah dilaminasi. Sudah dipres, dia ditaruh di plastik, dipres lagi. Sudah? Udah gitu, jangan simpan di paling bawah, simpan paling atas. Simpan dia di lemari paling atas, rak paling atas. Mengerti adik? Mengerti. Kalau sudah mengerti, ibu mau bagi kelompok
melihat hasil belajar siswa selama satu semester. Ya. Surat Tunggu yang pertama dulu. Kartu dokumen. Kartu identitas siswa di sekolah. Apa dia? Tadi aku bilang. Kartu identitas. Ijazah tadi apa? Kartu tanda pelajar. Ada di hasil kartu tanda pelajar. Nah, ini dia kartu tanda pelajar. Baru yang ada kartu tanda pelajarnya dilengketkan. Dilengketkan di sini. Mana di sini? Kita punya lainnya. Mana? Udah lengketkan saja dia. Awas, biar gue aja yang ngasih lemnya. Lengketkan dia. Mana? Biar gue lengketkan. Udah. Seterusnya yang kedua, yang ketiga, sini. Apa dia? Apakah sudah mengerti? Sini.
Orang si Abi benar nggak ini? Yang nomor 2. Melihat hasil belajar siswa selama 1 semester. Terus, siapa? Kartu identitas siswa di sekolah. Apakah masih salah orang kita enggak? Apakah? Kartu? Bagus, ini sudah mengerti. Ibu tanya anak siap sila. Surat keterangan kelahiran.
Sudah.